Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juwita Dan saya Wasyihatun Kami dari kelompok 11 kelas PI 2A akan menyampaikan materi tentang pengujian hipotesis deskriptif uji pihak kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji pihak kiri. Nah, hipotesis itu ada dua, di mana kedua hipotesis tersebut selalu berpasangan. Ada yang dinamakan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Uji pihak kiri digunakan apabila HO lebih besar sama dengan dan HA-nya lebih kecil. Namun perlu diingat, dalam uji pihak kiri berlaku ketentuan bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan HO lebih besar dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Langsung saja kita kepada contoh agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Contoh soal uji pihak kiri. Suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu betul-betul 400 jam ataukah tidak. Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu pijar merek laser tersebut ternyata cepat putus. Nah, kemudian untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut yang mengatakan bahwa lampu pijar itu paling sedikit bisa bertahan nyala 400 jam, maka dilakukanlah penelitian melalui uji coba terhadap 25 lampu yang dijadikan sebagai sampel, yang kemudian diambil secara random. Dan setelah diperoleh, lampu pertama ternyata bertahan nyala 450 jam, 390 jam, 400 jam, 480 jam, 500 jam, 380 jam, 350 jam, 400 jam, 340 jam, 300 jam, 300 jam, 345 jam, 375 jam, 425 jam, 400 jam, 425 jam, 390 jam, 340 jam, 350 jam, 360 jam, 300 jam, 200 jam, 300 jam, 250 jam, dan yang terakhir yaitu 400 jam. Yang perlu diingat, jika kita menemui soal dalam pengujian hipotesis deskriptif, lalu dalam isi soal tersebut terdapat kata paling sedikit, maka itu menunjukkan bahwa soal tersebut harus diuji dengan menggunakan uji pihak kiri. Untuk bisa mengisi soal tersebut, ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengujian hipotesis deskriptif uji pihak kiri. Untuk langkah-langkah yang harus ditempuh, yang pertama yaitu membuat hipotesis, yang kedua menghitung rata-rata, yang ketiga menghitung simpangan baku, yang keempat menghitung harga T, yang kelima melihat harga T tabel, yang keenam menggambar kurva, yang ketujuh meletakkan T hitung dan juga T tabel, dan yang terakhir yaitu membuat keputusan. Yang pertama yaitu membuat hipotesis. Untuk yang pertama yaitu hipotesis nol, saya simpulkan dari contoh soal tersebut bahwa daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam. Nah, itu menandakan bahwa lebih besar dari 400 jam pun dibolehkan. Lalu yang kedua, hipotesis alternatifnya atau HA menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A lebih kecil dari 400 jam. Atau secara singkatnya disimpulkan bahwa HO atau hipotesis 0 mu-nya lebih besar dari 400 jam. Yang kedua, HA atau hipotesis alternatifnya
mu lebih kecil dari 400 jam. Langkah yang kedua yaitu menghitung rata-rata. Rumus untuk menghitung rata-rata yaitu X bar sama dengan XI dibagi N. Sebagaimana kita tahu dari soal yang telah disebutkan di awal, bahwa hasil data yang diperoleh yaitu 450 ditambah 390 ditambah 400 ditambah 480 ditambah 500 ditambah 380 ditambah 350 ditambah 400 ditambah 340 ditambah 300 ditambah 300 ditambah 345 ditambah 375 ditambah 425 ditambah 400 ditambah 425 ditambah 390 ditambah 340 ditambah 350 ditambah 360 ditambah 300 ditambah 200 ditambah 300 ditambah 250 dan ditambah 400. Nah, bisa disimpulkan bahwa hasil dari penjumlahan nilai di samping yaitu 9.150. Lalu kemudian dibagi 25. Karena banyak data, setelah dijumlahkan ternyata ada 25. Dan mengingat sampel yang diambilnya juga hanya 25. Jadi 9.150 dibagi 25 lampu atau 25 dari banyaknya data, hasilnya yaitu 366. Langkah selanjutnya yaitu menghitung simpangan baku. Untuk menghitung simpangan baku, ada beberapa tahap yaitu menentukan nilai atau X, menentukan frekuensi, menentukan hasil dari nilai dikalikan frekuensi, menentukan nilai dikurangi rata-rata, menentukan nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan, dan terakhir menentukan frekuensi dikalikan dengan hasil pengurangan dari nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. Yang pertama adalah nilai atau X. Nilai di sini adalah daya tahan lampu dalam ratusan jam. Nah, untuk memudahkan menentukan nilai X, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam contoh tersebut, terdapat daya tahan lampu yang bertahan selama 200 jam, 250 jam, 300 jam, 340 jam, 345 jam, 350 jam, 360 jam, 375 jam, 380 jam, 390 jam, 400 jam, 425 jam, 450 jam, 480 jam, dan 500 jam. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi di sini adalah jumlah daya tahan lampu, diantaranya daya tahan lampu yang bertahan selama 200 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 250 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 300 jam ada 4 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 340 jam ada 2 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 345 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 350 jam ada 2 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 360 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 375 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 380 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 390 jam ada 2 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 400 jam ada 4 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 425 jam ada 2 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 450 jam ada 1 orang, daya tahan lampu yang bertahan selama 480 jam ada 1 orang, dan daya tahan lampu yang bertahan selama
500 jam ada 1 orang. Maka jumlahnya adalah 25 sesuai dengan contoh jumlah sampel pada contoh tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan atau mencari hasil dari nilai dikalikan frekuensi, yaitu 200 dikali 1 sama dengan 200, 250 dikali 1 sama dengan 250, 300 dikali 4 sama dengan 1200, 340 dikali 2 sama dengan 680, 345 dikali 1 sama dengan 345, 350 dikali 2 sama dengan 700, 360 dikali 1 sama dengan 360, 375 dikali 1 sama dengan 375, 380 dikali 1 sama dengan 380, 390 dikali 2 sama dengan 780, 400 dikali 4 sama dengan 1600, 425 dikali 2 sama dengan 850, 450 dikali 1 sama dengan 450, 480 dikali 1 sama dengan 480, 500 dikali 1 sama dengan 500. Maka jumlah hasil dari perkalian nilai dan frekuensi yaitu 9150. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai dikurangi rata-rata. Sebelumnya rata-rata telah diketahui nilainya yaitu 366. 200 dikurangi 366 sama dengan min 166. 250 dikurangi 366 sama dengan min 116. 1200 dikurangi 366 sama dengan min 66. 680 dikurangi 366 sama dengan min 26. 345 dikurangi 366 sama dengan min 21. 700 dikurangi 366 sama dengan min 16. 360 dikurangi 366 sama dengan min 6. 375 dikurangi 366 sama dengan 9. 380 dikurangi 366 sama dengan 14. 780 dikurangi 366 sama dengan 24. 1600 dikurangi 366 sama dengan 34. 850 dikurangi 366 sama dengan 59. 450 dikurangi 366 sama dengan 84. 480 dikurangi 366 sama dengan 114. 500 dikurangi 366 sama dengan 134. Selanjutnya yaitu menentukan hasil dari nilai rata-rata yang dikuadratkan. Min 166 dikali min 166 sama dengan 27.556. Min 116 dikali min 116 sama dengan 13.456. Min 66 dikali min 66 sama dengan 4.356. Min 26 dikali min 26 sama dengan 676. Min 21 dikali min 21 sama dengan 441. Min 16 dikali min 16 sama dengan 156. Min 16 dikali min 16 sama dengan 256. Min 6 dikali min 6 sama dengan 36. 9 dikali 9 sama dengan 81. 14 dikali 14 sama dengan 196. 24 dikali 24 sama dengan 576. 34 dikali 34 sama dengan 1156. 59 dikali 59 3481. 84 dikali 84 sama dengan 7056. 114 dikali 114 sama dengan 12.996. 134 dikali 134 sama dengan 17.956. Kemudian
Menghitung hasil dari frekuensi dikalikan dengan hasil pengurangan dari nilai rata-rata yang dikuadratkan. 1 dikali 27.556 sama dengan 27.556. 1 dikali 13.456 sama dengan 13.456. 4 dikali 4.356 sama dengan 17.424. 2 dikali 676 sama dengan 1.352. 1 dikali 441 sama dengan 441. 2 dikali 256 sama dengan 512. 1 dikali 36 sama dengan 36. 1 dikali 81 sama dengan 81. 1 dikali 196 sama dengan 196. 2 dikali 576 sama dengan 1152. 4 dikali 1156 sama dengan 4624. 2 dikali 3481 sama dengan 6962. 1 dikali 7056 sama dengan 7056. 1 dikali 12.996 sama dengan 12.996. 1 dikali 17.956 sama dengan 17.956. Maka hasilnya adalah 111.800. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, selanjutnya dapat dicari nilai-nilai simpangan baku, yang mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari F dikali X min X bar dikuadratkan per N min 1. Sebagaimana kita telah mengetahui hasil dari F dikali X min X bar kuadrat itu hasilnya adalah 111.800 dan nilai N adalah 25. N min 1 sama dengan 24. Maka akar dari 111.800 per 24 yaitu akar dari 4.658,33. Selanjutnya, akar dari 4.658,33 yaitu 68,25. Langkah yang keempat yaitu menghitung harga T hitung. Harga T hitung dapat diketahui dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. X bar adalah rata-rata sebagaimana yang telah kita cari nilai rata-rata yang diperoleh adalah 366. Mu 0 adalah daya tahan lampu yaitu 400 jam. Per S. S adalah simpangan baku. Kita telah cari hasilnya yaitu 68,25. Dan akar N adalah jumlah sampel. Maka 366 dikurangi 400 dibagi 68,25 per akar 25 sama dengan min 34 dibagi 68,25 per 5 sama dengan min 34 dibagi 13,65. Nah, angka 5 ini dari mana sih? Akar 5 ini adalah pangkat dari 25. Jadi, hasil dari min 34 dibagi 13,65 adalah min 2,49. Maka, harga T hitung adalah min 2,49. Kelima, yaitu melihat harga T tabel. Harga T tabel itu dapat diketahui dengan cara melihat kepada tabel distribusi T. Untuk rumus menghitung harga T tabel yaitu N dikurangi 1. Banyaknya data dikurangi 1. Nah, karena data yang telah kita hitung ada 25, maka 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Selanjutnya yaitu melihat tabel dalam distribusi T. Jadi kita lihat nilai-nilai dalam distribusi T tersebut. Karena T
Tadi kita sudah hitung bahwa N dikurangi 1 atau 25 dikurangi 1 yaitu 24. Maka kita lihat pada tabel tersebut. DK-nya kita pilih yang ke-24. Mengapa 24? Karena rumus dari T-tabel yaitu N dikurangi 1. Hasil dari pengurangan 25 dikurangi 1. Oleh karena itu kita pilih DK-nya 24. Lalu, karena kita sedang membahas tentang uji satu pihak, maka yang harus kita lihat yaitu uji satu pihak, bukan dari tabel yang di atas ya. Untuk taraf kesalahan yaitu 0,05. Jadi kita lihat pada tabel tersebut. Lalu sesuaikan dengan DK-nya. DK-nya kita pilih 24, lalu cari yang sejajar dengan 24 dengan taraf kesalahan 0,05. Maka yang diambil yaitu 1,711. Langkah selanjutnya yaitu menggambar kurva dan meletakkan T-hitung dan juga T-tabel. Sebenarnya untuk gambar kurva itu sama dengan gambar kurva uji dua pihak. Namun untuk uji satu pihak kiri, maka daerah yang diarsirnya hanya satu, yaitu sebelah kiri. Bisa dilihat pada gambar kurva daerah penolakan HO yaitu negatif 2,49. Sedangkan daerah penerimaan HA negatif 1,711. Karena dalam uji pihak kiri itu berlaku ketentuan bahwa bila harga T-hitung jatuh pada daerah penerimaan HO lebih besar dari T-tabel, maka HO lah yang diterima, sedangkan HA ditolak. Dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, di sini HA lah yang diterima. Untuk menggambar kurva dan meletakkan T-hitung dan juga T-tabel, kita juga harus hafal dulu dan tahu dulu teori-teori yang ada dalam pihak kiri. Yang nantinya teori tersebut akan kita aplikasikan untuk menggambar kurva dan juga meletakkan T-hitung dan juga T-tabel. Baik, dan untuk langkah yang terakhir yaitu membuat keputusan. Jadi keputusannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Yang dikatakan oleh produsen bahwa lampu dapat bertahan nyala 400 jam itu ternyata bohong setelah kita melakukan pengujian secara random terhadap 25 lampu yang dijadikan sebagai sampel. Karena daya tahan lampu ternyata hanya bertahan kurang dari 400 jam. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih yang dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.